warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menginfokan tentang SMK Negeri 1 Trawulan. SMK Negeri 1 Trawulan adalah sekolah menengah kejuruan yang berdiri sejak tahun 2009 dengan luas tanah 3,6 hektar dan dengan 3 program keahlian usaha jasa pariwisata atau UPW, desain komunikasi kriya logam atau DPKL, dan agribisnis tanaman pangan dan hortikultural atau ATPH. Kemudian pada tahun 2011-2012 menambah kompetensi keahlian desain komunikasi visual atau DKV, dan dilanjutkan pada tahun 2013-2014 menambah kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan atau PKJ, sehingga sekarang memiliki 5 kompetensi keahlian yang kami unggulkan. Kami sudah meluluskan 5 angkatan dengan hasil yang sangat membanggakan dan dengan nilai yang memuaskan pastinya. Harapan kami ke depan menjadikan SMK Negeri 1 Trawulan ini menjadi salah satu ikon sekolah SMK unggulan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Cukup sekian pengenalan tentang SMK Negeri 1 Trawulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah ruang tata usaha SMK Negeri 1 Trawulan yang kita banggakan. Perlu diketahui bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas khususnya KPM di SMK Negeri 1 Trawulan ini didukung oleh 66 personil, terdiri dari guru 51, adapun yang sudah PNS 22 orang dan yang 29 masih PTT. Adapun DTO jumlahnya kita 15 personel untuk membantu kelancaran pelaksanaan KPM yang ada di SMK Negeri 1 Trawulan ini. 15 tersebut yang 3 orang yang sudah PNS dan yang 12 masih PTT. Harapan ke depan untuk pemerintah ini semoga dapatnya menambah PNS tetap yang ada di SMK Trawulan ini. Syukur-syukur PTT GWT yang ada di sini bisa diangkat menjadi entah itu PNS atau ASN, itu harapan kami. Kiranya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang SMK Negeri 1 Trawulan. SMK Negeri 1 Trawulan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan menengah kejuruan yang ada di wilayah Kecamatan Trawulan. SMK ini didirikan pada tahun 2009 dengan kompetensi jurusan antara lain: yang pertama, usaha perjalanan wisata. 2, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. 3, desain dan produksi kriya logam. Kemudian pada tahun 2012 ada penambahan 1 jurusan lagi, yaitu desain komunikasi visual. Pemirsa, pada tahun 2013 SMK ini menambahkan 1 jurusan lagi, yaitu teknik komputer jaringan. Pemirsa yang berbahagia, untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana SMK Negeri 1 Trawulan, mari kita masuk ke dalamnya. Ya, kami ingin mengetahui tentang kegiatan apa saja yang ada di SMK Negeri 1 Trawulan. Baik Bu, mari saya antar. Terima kasih.
Baiklah pemirsa, mari kita ikuti kegiatan dari masing-masing kompetensi jurusan di SMK Negeri 1 Trawulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan visi misi SMK Negeri 1 Trawulan. Yang pertama, visinya SMK Negeri 1 Trawulan adalah cerdas, inovatif, kompetitif, dan berbudaya lingkungan yang berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Yang kedua, misi SMK Negeri 1 Trawulan adalah 1. Mewujudkan tamatan yang memiliki IMTAK dan berbudi luhur, kualifikatif, entrepreneurship, dan mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 2. Mendukung visi dan misi pemerintah daerah dengan mengembangkan potensi sumber daya dengan semangat otonomi daerah. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Yang keempat, meningkatkan MOU dengan dunia usaha, dunia industri yang relevan berskala nasional. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan kondusif yang mendukung pendidikan dan pelatihan. Tujuan SMK Negeri 1 Trawulan adalah yang pertama, mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang akuntabel sebagai pusat pemberdayaan kompetensi berstandar nasional. Yang kedelapan, mengoptimalkan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan kejuruan. Yang kesembilan, menciptakan budaya mencintai lingkungan kepada seluruh warga sekolah, terutama peserta didik. Demikian tujuan dari SMK Negeri 1 Trawulan Kabupaten Mojokerto. SMK bisa. Pemirsa, di bidang kehumasan SMK Negeri 1 Trawulan ada dua hal yang ditangani. Satu adalah bidang prakerin, yang kedua adalah bidang ketenagakerjaan. Di bidang prakerin, kita kerjasama dengan studi-studi yang cukup terpercaya sesuai dengan kompetensi yang dipelajari oleh anak-anak. Sehingga selepas anak-anak keluar dari BSG, mereka akan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua adalah bidang ketenagakerjaan. SMK Negeri 1 Trawulan mencoba untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Jawa Timur, sehingga diharapkan anak-anak tamatan SMA Negeri 1 Trawulan setelah mereka tamat, mereka akan bekerja di sekitaran wilayah Jawa Timur yang sesuai dengan kompetensi yang dia pelajari. Kemudian secara keseluruhan bahwa di bidang ketenagakerjaan SMK Negeri 1 Trawulan, mereka bekerja di wilayah Jawa Timur, bahkan ada yang bekerja di luar negeri, dan yang sebagian lagi mereka buka usaha wira swasta yang sesuai dengan kompetensi yang mereka pelajari selama mereka di SMK Negeri 1 Trawulan. Pemirsa, salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan adalah pembinaan ekstrakurikuler. SMK Negeri 1 Trawulan memiliki berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya adalah Paskibra, Pramuka, PMR, bela diri, banjari, tari tradisional, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Sesuai dengan slogan yang dimiliki yaitu unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, SMK Negeri 1 Trawulan telah membuktikan keunggulannya dengan berbagai prestasi yang diraih siswanya, baik pada bidang olahraga, seni maupun teknologi di bawah bimbingan tenaga pengajar yang berpengalaman pada bidangnya. Prestasi yang telah diraih siswa SMK Negeri 1 Trawulan diantaranya Lomba Kompetensi Siswa Bidang Lomba Agronomi tingkat Kabupaten Mojokerto,
Lomba Gerak Jalan Pelajar Putri tingkat Kabupaten Mojokerto, Lomba Jawara Kelompok Pariwisata tingkat Kabupaten Mojokerto, Lomba Membatik Pekan Budaya Mojopahit BPPC Jawa Timur, Lomba Bela Diri Pencaksilat tingkat Provinsi Jawa Timur, Lomba Tradisional Food Packet Design Competition tingkat Provinsi Jawa Timur, Lomba Foto Jelajah Budaya Nusantara BPSNT Yogyakarta, Lomba Desain Perhiasan kategori Kreativitas dan Keunikan Mutu Manikam Nusantara, dan masih banyak lagi prestasi yang lainnya. SMK Negeri 1 Trawulan siap mencetak tamatan yang memiliki imtak dan iptek yang berbudi luhur, yang mampu bersaing di dunia usaha maupun dunia industri sesuai dengan slogannya, unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku. Kapan bangsa Indonesia sekarang sudah menang, Belanda menjadi hari terberat-berat, mati terbunuh, di mana makamnya tidak diketahui. Ya, robek saja Belanda ini ya, bendera Indonesia Belanda, bendera Belanda dirobek menjadi merah putih. Hidup Indonesia, merdeka, merdeka, Allahu Akbar. Pemirsa, kami dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata, kompetensi yang dipelajari di jurusan kami adalah tiketing, guiding, sama tour planning. Tiketing mencakup tiket internasional dan tiket domestik. Guiding mencakup guide in English dan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan tour planning pembuatan paket wisata sampai pembuatan brosur untuk dijual di travel. Terima kasih. Bagaimana Pak kinerjanya Pak? Iya, pertama-tama saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Didi dari Dispora Tukar Kabupaten Mojokerto. Saya di sini bertugas sebagai petugas retribusi di Candi Bajang Ratu sendiri. Di Candi Bajang Ratu sendiri dikelola sama dua instansi, dari Dispora Budpar Kabupaten Mojokerto sama BPJB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Langsung dinaungi dari Kementerian Kebudayaan sendiri. Untuk struktur di sini atau pemerintahan di sini dibagi menjadi dua. Dari di depan ada Dinas Pariwisata untuk penarikan retribusi, dan untuk pengelolaan atau menjaga kebersihan dari BPJB sendiri. BPJB Trawulan Pak ya? BPJB Trawulan, unit Trawulan. Seperti itu. Jadi untuk masalah keamanan, kebersihan, dan yang mengikuti atau mengikat ke situs-situs sendiri dinaungi dari BPJB. Seperti itu. Selebihnya di Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Seperti itu. Ya, cukup sekian. Nggak usah. Nggak usah. Oh iya. Iya. Ayo, action. Baik Pak, terima kasih banyak anak-anak dan kami diizinkan untuk berkunjung ke Candi Bajang Ratu, bisa menikmati Candi Bajang Ratu, mendapatkan banyak penjelasan tentang Candi Bajang Ratu, dibantu untuk kedatangan kami selanjutnya. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Welcome to the Bajang Ratu Temple. I am Listia Masruro as your tour guide to exploration about Bajang Ratu Temple.
Bajang Ratu Temple is the gateway heritage of Majapahit Kingdom that located at Kraton Small Village, Temon Village, Trawulan District and Mojokerto Regency. This building has probably built in 14th century and it is the one of the gate in the heyday of Majapahit Kingdom. This building is served as to commemorate the death of King Jayanegara, the second king of the Majapahit Kingdom. And this building is half Paduraksa type, and basically the whole of this temple is made of red brick, and the floor, the bottom and the top is made of andesite. This temple also have a decorated relief that is the part of the story of Sri Tanjung, and in the above of the doorway there is a decoration of Kala, and in the right wings there is a decorate of Ramayana story, and the decoration is have function in Majapahit cultural belief that is from protective, and this cultural belief is known as no. Well, ladies and gentlemen, I think it's enough about my explanation about the Bajang Ratu Temple, the heritage of Majapahit Kingdom, the glory of Majapahit Kingdom, and the spirit of Majapahit Kingdom. And thank you for your attention. Thanks for your coming in Bajang Ratu Temple. And anyway, good morning and see you again. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Oke, saya ucapkan selamat datang di Candi Bajang Ratu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Ini dari rombongan mana? SMK Negeri 1 Trawulan. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Siti Asia. Kalian semua dapat memanggil saya Asia. Saya akan mengulas sedikit tentang Candi Bajang Ratu. Mungkin dari kalian semuanya ada yang sudah pernah ke Candi Bajang Ratu ini? Sudah. Mungkin ada yang sudah tahu Candi Bajang Ratu ini atau sedikit sejarah dari Candi Bajang Ratu ini? Belum. Oke, saya akan mengulas sedikit sejarah dari Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu atau yang sering juga disebut Gapura Bajang Ratu ini terletak di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini dibangun pada awal abad ke-14 dan candi ini dibangun dan merupakan candi yang terbesar pada masa keemasan Kerajaan Majapahit. Menurut catatan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, candi ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Dan candi ini dibangun untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang merupakan raja kedua dari kerajaan yang pernah memimpin di Kerajaan Majapahit. Namun sebenarnya sebelum wafatnya Raja Jayanegara, candi ini berfungsi sebagai pintu belakang dari Kerajaan Majapahit. Dugaan ini didukung dengan adanya relief Sri Tanjung dan juga sayap yang berada di kanan kiri gapura yang merupakan pelepasan. Jadi di daerah Trawulan sendiri dan sekitarnya sampai saat ini pun masih dipercaya kalau kita melayat ke orang meninggal atau takziah ke orang meninggal diharuskan melewati pintu belakang terlebih dahulu. Itulah tadi sekelas sejarah. Mungkin ada yang tahu apa nama arti dari Bajang Ratu? Tidak. Oke, nama atau arti dari Bajang Ratu sendiri itu adalah artinya raja yang kecil yang cacat. Oke, mungkin itu sekilas tentang Candi Bajang Ratu. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya ucapkan selamat datang di Gapura Bajang Ratu. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Listia Masruroh, tetapi saya memanggil Anda teman-teman ya, biar lebih akrab. Teman-teman bisa memanggil saya dengan nama Listia. Dan di sini saya sebagai tour guide yang akan menemani perjalanan Anda untuk mengelilingi dan mengupas sejarah tentang Candi Bajang Ratu ini. Baik, mari kita mengelilingi Candi Bajang Ratu ini untuk melihat lebih detail mengenai Candi Bajang Ratu ini. Mari ikuti saya. Yes. Baik, teman-teman sekalian, Candi Bajang Ratu ini dulu dibangun pada abad ke-14 dan dibangun untuk memperingati kematian dari Raja Jayanegara. Sebelum untuk memperingati kematian Raja Jayanegara, bangunan ini digunakan sebagai pintu belakang dari kerajaan Majapahit. Baik, bisa dilihat. Ya, ini dia Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu ini, teman-teman, dibuat dari batu bata merah dan untuk atapnya sendiri di bagian atas dan di bagian bawah terbuat dari batu andesit. Jadi tidak keseluruhan dibuat oleh batu bata merah. Ini teman-teman bisa dilihat di atas itu ada relief. Relief itu namanya adalah kala. Dan di atasnya kala juga ada relief berupa cerita dari Sri Tanjung. Dan relief ini dipercaya oleh masyarakat pada zaman kerajaan Majapahit sebagai untuk perlindungan, untuk menangkal dari roh-roh jahat. Seperti itu. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Candi Bajang Ratu ini berupa candi yang berbentuk gapura dengan tipe paduraksa. Tipe paduraksa adalah gapura dengan mempunyai atap. Kalau yang di Candi Wringin itu adalah tipe candi bentar, yaitu gapura yang tidak memiliki atap. Yo. Baik teman-teman, kita sudah mengelilingi candi ini dan saya ingin tahu apakah di antara kalian sudah mengerti jelas tentang apa yang sudah saya jelaskan? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya bertanya. Kalau relief yang sebelah saya ini bagaimana ya ceritanya? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Baik teman-teman, yang di sebelah kanan dari sayap Candi Bajang Ratu ini ada relief yang menceritakan tentang kisah Ramayana. Dan kebetulan di relief itu bisa dilihat, nah, itu adalah cerita mengenai Rama yang melawan Rahwana untuk menyelamatkan Dewi Sinta, seperti itu. Sudah jelas? Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi adalah penjelasan mengenai Candi Bajang Ratu. Saya harap kedatangan kalian ini akan membawakan pesan tersendiri bagi kalian, dan saya juga menanti kedatangan Anda bersama keluarga dan rekan-rekan kembali lagi ke Candi Bajang Ratu di lain waktu. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kami atau pelayanan kami yang kurang berkenan. Sama-sama. Sama-sama. Dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura atau ATPH. Pada jurusan ini kompetensi yang dipelajari antara lain mengolah lahan, kemudian memperbanyak tanaman. Iya dicampur air dong.
Kalau melihat TV yang jembalani lah. Jadi kita nggak ikan mas. Ya ndak kayak Pak tuh juga ini kok iku. Cukup sekian penjelasan dari kami jurusan ATPH. Semoga kedepannya ATPH lebih jaya. SMK bisa. Pemirsa, membuat barang kerajinan dari logam bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Sebab sejak dahulu ketika masih berdiri banyak kerajaan, industri kerajinan logam sudah banyak berkembang di berbagai pelosok tanah air. Beberapa barang kerajinan logam yang sudah ada sejak zaman kerajaan antara lain berbagai peralatan perang, mulai dari keris, pedang, golok, tombak, tameng, dan lain-lain. Perhiasan dan aksesoris kerajaan, alat kesenian seperti gamelan, saron, bonang, dan gong. Sebagaimana yang kita tahu, kerajinan kriya logam merupakan salah satu dari hasil usaha kecil menengah yang diandalkan untuk keperluan ekspor. Kebanyakan kerajinan dipengaruhi oleh heritage yang merupakan warisan budaya dari suatu masyarakat setempat. Misalnya saja, kerajinan pisau keris. Meskipun semua daerah memiliki kerajinan kriya logam masing-masing, namun antara kriya logam dari suatu daerah dengan daerah lain memiliki kerajinan kriya logam yang berbeda-beda. Semua ini tergantung satu warisan ini memiliki program keunggulan desain produksi kriya logam. Karya-karya desain logam yang telah dibuat oleh para siswa adalah seperti jewelry atau perhiasan fashion yang dimanfaatkan dalam dunia busana bagi wanita. Kriya logam adalah seni kerajinan atau keterampilan untuk membuat sesuatu menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna dengan menggunakan logam sebagai medianya. Karya kriya logam yang dihasilkan dapat berupa karya 2 dimensi atau lukisan logam ataupun 3 dimensi, sering disebut sebagai patung logam. Teknik-teknik yang biasa dipakai pada pembuatan kriya logam yaitu dengan teknik las, cor, dan batri. Dari kriya logam dapat menghasilkan benda sebagai hiasan dan sebagai benda pakai yang bernilai artistik seperti pisau yang memiliki ukiran relief. Visi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, DKV adalah kompetensi keahlian yang menekankan pada bidang penguasaan tentang pengetahuan, keterampilan, dan singkat kompetensi dalam bidang DKV yang meliputi komputer grafis, fotografi,
videografi, pembuatan produk DKV free design, cetak saring, pembuatan produk DKV untuk mengarah media cetak baik indoor maupun outdoor, dan pasca produksi serta melaksanakan pameran karya DKV. Tujuan dari kompetensi keahlian DKV adalah membekali peserta didik dengan keterampilan pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam hal-hal berikut. Sekian paparan dari DKV SMK. Tiga. Harus diatur mas. Iya, seperti jenis seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kita sekarang hari ini adalah mempelajari apa? Fotografi atau memperkenalkan aksesoris fotografi ya. Yang pertama, maaf, tutupnya udah saya lepas. Nah, bagian-bagian kamera ini ada apa saja? Bukan, yang pertama apa? Tutup lensa. Kenapa? Lensanya ya. Kamu tombol apa? On. Nah, kalau ingin kita mengatur ini ya. Ya. Nah, terus apa lagi? Tombol zoom yang ini ya. Nah, sini. Nah, ini. Kalau setting ini ya setting. Nah, sekarang Bapak ingin kalian praktek menghidupkan kamera. Saya tunjukkan ya. Coba maju ya. Sekarang kamera. Sekarang yang kamu memotret salah satu teman kamu. Close up saja. Action. Cuma nih gerak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai salah satu guru mengampil produktif di jurusan TKJ, saya ingin menjelaskan ruang lingkup siswa-siswi di jurusan TKJ dari mulai siswa kelas 10 di jurusan TKJ ini yang dibekali adalah DKK. DKK adalah dasar kompetensi keahlian yang meliputi pengelolaan hardware,
sama keselamatan di dalam kerja. Jadi yang ditekankan dalam kelas 10. Jadi di sini siswa di kelas 10 diajari masalah hardware, perangkat komputer, mulai mengenalkan modul-modul atau peripheral dalam CPU tersebut sampai bisa merangkai dan bisa mengoperasikan sebagai komputer yang siap dioperasikan sebagai user, itu di kelas 10. Selanjutnya di jenjang kelas 11 atau kelas 2, siswa-siswi ditekankan untuk mengenal dunia jaringan atau sekarang disebut dengan networking. Karena sesuai dengan jurusan kompetensinya TKJ, Teknik Komputer Jaringan, di kelas 11 ini adalah dasar dari siswa untuk mengenal dunia jaringan komputer atau mungkin jaringan teknologi. Nah, di sini siswa ditekankan untuk belajar mengenal hardware dalam membangun sebuah jaringan komputer. Salah satunya ada switch hub atau disebut sekarang adalah router yang lebih dikenalkan dalam jaringan WAN, itu di kelas 11. Jadi siswa di kelas 11 ini sudah lebih mengenal lagi luas tentang hubungan komputer satu dengan komputer yang lainnya, di mana nanti bisa sharing SDM atau sumber daya perangkat dalam jaringan komputer tersebut, sehingga siswa bisa membangun sendiri jaringan komputer, entah itu di kantor ataupun di lab ataupun di warnet. Jadi siap untuk membangun jaringan komputer siswa. Itu di kelas 11. Kalau di kelas 12 siswa sudah diajari ke router sama ke server. Di sini adalah sebuah layanan yang digunakan dalam sebuah jaringan komputer yang sering sekarang disebut sebagai server dan router. Di kelas 3 ini siswa juga sudah harus siap melakukan uji kompetensi keahlian atau UKH yang saat ini sering dibutuhkan kompetensinya untuk siap ke dunia kerja juga. Jadi secara garis besar TKJ ini lingkupnya adalah dunia IT yang bisa menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lainnya, sehingga bisa terjadi sharing komunikasi data atau mungkin sharing sumber daya. Contohnya sharing file atau sharing perangkat keras seperti printer dan lain-lainnya. Di SMK 1 Trawulan ini TKJ sudah banyak mengenal perangkat-perangkat selain juga di dunia teknik jaringan tersebut. Sekarang dikembangkan ke dunia iCloud. Nah, saat ini lagi tren di dunia teknologi, di mana-mana kita bisa menyimpan sebuah file di dalam teknologi iCloud atau awan, jaringan awan yang kita sering sebut. Nah, saat ini kita sudah menginjak ke teknologi jaringan yang lebih in lagi, yaitu teknologi jaringan cloud computing atau komputer di awan, sehingga kita selalu update teknologi dalam jaringan komputer maupun jaringan teknologi perangkat kerasnya. Ya, situ sedikit gambaran lingkup dari TKJ di SMK 1 Trawulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK Trawulan semakin bisa. Yes. Iya, saya mengambil kayak punya posisi cover ini. Pemain cover pemain baru ini. Main stream ini kok ada konser. Kalau betul betul ini.
to give material about some material that's very important, very urgent for you whenever you have graduated from vocational high school. Yeah. Yes. It is a kind of letter. Yeah, a kind of letter that you must use whenever you want to apply for job. Yeah. It is impossible for you. I would like to ask you this. Please try to guess. What do you think about a kind of letter that you usually use? You usually make whenever you want to apply for a job or profession in a company or factory. Who write the letter? The letter. Yeah, Sonia. The letter of this letter is Yudi Feryandi. Yeah. Yudi Feryandi is the writer of the letter. Please concentrate, please. Yeah. Listen to my next question. What do you think about whom does the letter send to? What do you think about? Yeah. Mr. Danu Galang. We're listening to the application letter. Now I would like to give you homework duty. Yeah. I hope you must be able to arrange to make application letter based on the vacancy. Jadi your duty number 1, look for vacancy. At home, please find newspaper and look for vacancy. Yeah. Based on the vacancy, make application letter. Next week or next meeting, please submit your duty. Do you understand? Yes. Okay. Thanks for your attention. I think enough our meeting today. Thank you very much. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari. Serang dulu 1, hindar, setelah itu balas. Hindar, ngerti? 1 ya. Serang, hindar. Siap. Hop! Cepat. Hop! Tunggu serangan, nanti. Hop! 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 Go. Hop!
keempat. Depan. Putar. Sampai. 2, 3, 4. Putar. Putar. Depan. Putar. Kurang buka tanganmu kok. 2 ke 4 lurus. Naik. Tuh. Yang bawah kok. Kurang lurus, Jeng. Potong. Bentar. 2 ke 4, 2 ke 4, 2 ke 4. Kanan. Baik pemirsa, itu tadi adalah kegiatan ekstra tari di SMK Negeri 1 Trowulan. Ekstra tari mengajarkan tari tradisional dan modern. Yang kita peragakan tadi adalah tari Infling Jangit dari Tulungagung. Sekian dari saya, SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami perkenalkan kegiatan ekstra kurikuler kesenian dari SMK Negeri 1 Trowulan. Al-Banjari ini adalah yang dipilih untuk kesenian keislaman. Anak-anak dari grup ini terdiri dari 4 orang putri dan 6 orang putra. Kami persilakan untuk menikmati sekjen kami SMK Negeri 1 Trowulan Al-Banjari. Yeah.
kepada peserta upacara. Kepala penyerahan. Proses penangkapan. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan. Tiga, meningkatkan keterampilan hidup sehat. Empat, berkarya dan berbakti di masyarakat. Lima, mempererat tali persahabatan nasional dan internasional. Pemasangan sah kepada peserta pelantikan.
Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Istirahat di tempat. Upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina. Hormat. Gerak. Tegak. Tegak. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Henti. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Henti. Gerak. Lapor, pengibaran bendera merah putih. Siap. Laksanakan. Langkah ke depan, jalan. Dua langkah depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak, gerak. Merah, siap. Hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta tata usaha, yang kami hormati rekan-rekan semuanya, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang mana di pagi hari ini kita semuanya bisa melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dengan keadaan sehat walafiat, dengan cuaca yang redup mesra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Rapor upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Dewan Guru. Barang yang dijual di kursus SMA Negeri 1 Trawulan. Contoh salah satu. Ini rasanya manis. Harga bumi itu kasih. Ya. Kepala sekolah SMA Ini pembagiannya sama kita ini siapa Mbak? Ibu sama Boyin. Itu dulu Mbak. Iya, kok memang bisa kameramen ini. Iklannya Pak. Cepat juga. Gak mau. Mbak, buku kali minggu. Mbak Nizar sama nih. Sama nih. Mendampingi siapa? Si Rita. Ini apa dari PPR? Allah
Sini Pak kamera. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Astagfirullah. Pemirsa, kita telah mengikuti berbagai kegiatan yang ada di SMK Negeri 1 Trawulan ini. Semoga tayangan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di tayangan berikutnya bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Oke.